Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke sahabat, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi ketiga di bab kedua. Nah, uji kompetensi ketiga ini berhubungan dengan sistem perekonomian yang berkembang di Indonesia. Oke, langsung saja kita langsung ke nomor 1. Indonesia menerapkan sistem demokrasi ekonomi sebagai bentuk kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Dalam sistem demokrasi ekonomi, pemerintah berperan. Nah, yang ditanya adalah peran pemerintah. Apakah A. merencanakan kegiatan ekonomi? Apakah B. menguasai sumber daya ekonomi? Apakah C. mengintervensi seluruh kegiatan ekonomi? Apakah D. menjadi pelaku, pengatur, dan pengawas kegiatan ekonomi? Apakah yang E. mengatur dan menentukan jenis produksi yang diusahakan masyarakat? Oke, apa sih peran pemerintah dalam sistem demokrasi ekonomi ini? Iya, benar sekali, yaitu menjadi pelaku, pengatur, dan pengawas kegiatan ekonomi. Nah, pelaksanaan demokrasi ekonomi ya dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila, meliputi asas kekeluargaan ya dan asas keadilan. Nah, peran pemerintah dalam sistem demokrasi ekonomi adalah pelaku ekonomi sekaligus yang mengatur dan mengawasi kegiatan perekonomian. Nah, sedangkan pihak swasta di sini ya berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, gitu ya. Mudah bukan? Dalam menjawab soal nomor 1, kita berlanjut ke soal nomor 2. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Nah, sistem ekonomi tersebut tercermin pada sila-sila Pancasila dan apakah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31? Apakah B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33? Apakah C. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35? Ataukah D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004? Ataukah yang E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009? Jawaban yang tepat soal nomor 2 ini adalah mengenai sistem ekonomi ya yang berkembang di Indonesia. Selain tercermin pada sila-sila Pancasila juga di dalam benar sekali Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ya. Nah, jadi di dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia ini diselenggarakan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang perekonomian ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Sistem demokrasi ekonomi diterapkan atas dasar ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sistem perekonomian ini, kegiatan produksi dilakukan oleh apakah A. pihak swasta, apakah B. pemerintah, apakah C. pemerintah dan swasta, apakah D. individu dan masyarakat, apakah yang E. pemerintah, swasta, dan masyarakat? Iya, benar sekali. Untuk menjawab soal nomor 3 ini adalah yang E, di mana ya sistem demokrasi ekonomi ya. Nah, di Indonesia dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat ya. Jadi sistem ekonomi di Indonesia ini ya dijalankan atas dasar ideologi Pancasila. Nah, dalam sila-sila Pancasila tercermin asas kebersamaan dan kekeluargaan. Berdasarkan landasan tersebut, perekonomian di Indonesia dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, baik pemerintah,
swasta maupun masyarakat ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Sistem demokrasi ekonomi memberikan kebebasan kepada masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan usaha, tetapi tetap memenuhi syarat ketentuan yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta yang diatur oleh apakah mekanisme harga yang terkendali, apakah B, pengaruh budaya luar negeri, apakah C, peraturan yang berlaku, apakah D, kebijakan pemerintah, ataukah E, pemilik perusahaan. Iya. Jadi soal nomor 4 ini ya, nah memang memberikan kebebasan kepada pihak swasta, tetapi pihak swasta sendiri dalam melakukan produksinya ini diatur oleh, iya benar sekali, oleh mekanisme harga yang terkendali ya, di mana di sini pihak swasta dan masyarakat ini bebas melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta maupun individu diatur oleh mekanisme harga dan mekanisme pasar. Nah, mekanisme harga dan sistem pasar ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang akan menentukan kegiatan produksi masyarakat ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 5. Pihak swasta dan masyarakat diberikan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan perekonomian di Indonesia. Meskipun demikian, beberapa bidang usaha penting yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bidang usaha yang penting tersebut misalnya adalah apakah A, listrik dan air, apakah B, listrik dan internet, apakah C, internet dan telepon, apakah D, perikanan dan peternakan, apakah E, pertanian dan perkebunan. Oke, benar sekali ya. Jadi yang dikuasai oleh pemerintah dan bersifat vital di sini ya. Nah, yaitu yang A ya. Listrik dan air ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Nah, itu berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ya dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, cabang-cabang produksi tersebut meliputi listrik, contohnya oleh PLN, air oleh PDAM, ya, bahan bakar minyak oleh Pertamina, ya, dan hasil bumi lainnya. Itu ya, mudah bukan dalam menjawab soal nomor 5?